Halo teman-teman. Balik lagi ke channel gua Adi Pratama. Jadi hari ini gue banyak banget diminta untuk speak up soal masalah yang terjadi sama ya kita tahu lah, kalau misalnya kalian pencinta basket, kalian tahu lagi ada masalah apa di Instagram. Aduh, menurut gue salah satu apa ya, gue di sini pertama gue di sini bukan untuk menyudutkan atau bukan untuk bikin ricuh atau segala macam, nggak. Gue di sini, apalagi viewers gue juga nggak banyak gitu, gue cuman pengen nyampein aja, mungkin ada orang yang masih kesel atau apa segala macem. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan, sudut pandang gue nih tepat gitu ya, untuk apa ya, untuk ngasih pendapat lah gitu. Ibaratnya gue tuh sebenarnya cukup lama pengen bikin konten tentang berapa sih gaji atlet basket gitu. Gue pengen banget gitu. Cuman kayaknya belum ada timingnya gitu, belum ada waktunya yang tepat gitu. Tapi gue nggak bakalan gambarin secara nilainya langsung gitu. Cuman buat bayangan kalian aja gitu. Apalagi gue main di Pelita Jaya gitu, yang notabene-nya adalah tim besar gitu di Indonesia. Gue bakal kasih tahu gitu apa yang udah gue dapatkan gitu selama gue main basket gitu, biar buka sudut pandang kalian yang mau main basket gitu, bukannya jadi karena lu lihat video itu jadi lu, aduh gua nggak jadi main basket deh, gajinya kecil gitu. Ini penting dibuka karena menurut gua memang di Indonesia dari dulu, dari zaman gua masih junior, gaji pemain basket tuh kayak tabu banget gitu untuk dibahas gitu. Padahal ini salah satu salah satu tolak ukur kita untuk semangat gitu latihannya, semangat ngejar prestasinya gitu-gitu segala macam. Dan menurut gua, kalau misalnya gaji itu lebih transparan, menurut gua ya orang jadi tahu standar kita tuh berapa gitu. Jadi orang nggak nerka-nerka dan nggak banyak isu yang berkembang gitu. Banyak orang speak up ya di isu kali ini nih gitu, di Instagram, di Kopnus ya. Kopnus itu yang belum tahu mungkin Rico Lubis ngeluarin statement gitulah, pokoknya kalian lihat aja gitu. Jadi kalau gue sendiri, gue pribadi, gue ngelihatnya kayak ya kadang ada benernya gitu. Cuman gue nggak suka cara dia penyampaiannya aja gitu, sama gesturnya gitu, sama merendahkan profesi kita sebagai pemain basket gitu. Tapi ini balik lagi, gue nggak mau menyudutkan gitu. Tapi gue lebih ke, gue pengen ngasih sudut pandang lain aja gitu buat kalian yang nonton gitu, bahwasanya sebenarnya atlet basket di Indonesia ini, gue ini ya, koreksi kalau gue misalnya salah di komen. Atlet basket di Indonesia udah bisa hidup secara mapan di era sekarang gitu, menurut gue. Karena gue tahu gaji pemain-pemain tuh berapa gitu kisarannya, dan ada yang menyentuh 50 juta sebulan gitu. Nggak perlu gue sebutin siapa, kalian tebak sendiri. Ada yang menyentuh 50 juta sebulan gitu. Itu kan ya menurut gue gede lah gitu. Karena gue aja kalau di jumlah aja nggak sampai segitu. Kalau di jumlah sama kontrak sama duit gaji digabung terus dibagi 12, nggak sampai segitu gitu dulu pas gue masih main gitu. Cuman ya nilainya juga nggak terlalu jauh banget gitu. Cuman itu yang sebenarnya orang lain tuh harus tahu gitu, kisaran kita tuh berapa sih gitu loh jadi pemain basket gitu. Banyak pemain basket yang dari ini masih mungkin nih, dari era Kobatama yang gue kenal
yang gue kenal, mungkin dulu gajinya memang kelihatannya kecil gitu. Cuman kalau di convert sekarang ya hampir-hampir mirip gitu. Contoh, gue punya senior namanya M. Rifki. Gue pernah ke rumahnya, gue ngobrol sebelum gue pensiun, what next gitu. Terus life after basketball karir tuh gimana sih gitu. Dan gue ke rumahnya langsung gitu. Ini Bang Rifki kalau nonton lucu sih. Jadi gue ke rumahnya waktu itu di daerah Tangerang Selatan situ. Gede banget bro gitu. Dan dia cerita sama gue, ya ini karena basket gitu. Ini karena basket gitu. Bukan jadi pemain lu bikin rumah gede, enggak gitu. Tapi after itu ya karena basket gitu. Gue kerja karena basket. Gue dapat duit itu ya karena basket gitu. Karena awalnya basket gitu. Banyak banget orang yang terbantu sama basket, termasuk gue. Gue adalah salah satu orang dan saksi gimana basket tuh ngubah hidup gue. Jauh banget. Ada saksinya sampai sekarang masih jadi official di West Bandit. Jadi lu boleh tanya gitu. Sekarang mungkin yang gue tahu ya, Kelly, Pras, Ragil, Daniel, siapa lagi ya, Abraham Damar Grahita, Firman Dwi Nugroho, Kale Pramod Gemilang, sahabat gue. Itu mereka punya aset semua bro gitu. Itu mereka punya aset semua gitu. Dan ya ngapain kita publish sih gitu, kita punya aset segala macam, nggak perlu gitu. Emang kita selebriti kan, nggak gitu. Kita cuma atlet, ya udah kita nabung karena masa pensiun kita nggak kayak orang kantoran yang 60 tahun, enggak gitu. Masa pensiun kita dan produktif atlet itu yang paling senior aja, yang waktu itu pensiunnya tuh umur 40 tahun itu Om Lolik doang gitu. Sekarang ada Mas Wenda, ada Mas Fadlan gitu, 38 tahun gitu. Jadi ya masa kita ya mungkin sampai 40 tahun doang gitu. Cuman kita bisa per bulannya kita bisa dapat banyak gitu. Makanya ya menurut gua Mas Wenda juga, dia di Sukabumi, gua tahu dia punya aset juga di sana gitu. Dan banyak banget atlet basket yang sekarang tuh udah mulai melek sama investasi gitu. Dan jangan lupa after basketball karir lu mau kemana, itu yang masih jadi pertanyaan gitu. Tapi jangan takut kalau lu ngelakuin 100%, gue yakin ya itu semua bakal ada karena basket juga. Gue salah satu contohnya juga, di after gue basket, gue dapat kerja lewat basket gitu. Dodo, terus siapa lagi ya, yang lewat link basket, Ega. Banyak banget orang yang kerja lewat link basket gitu. Bahkan yang nggak main profesional, dia main tingkat kampus, dia masuk beasiswanya beasiswa apa, masuk jalur basket gitu. Jadi menurut gue ya kesempatannya tuh banyak banget gitu. Kita mau jadi apa aja, kita nggak jadi pemain pro, jadi pemain pro aja. Kita kalau misalnya di kampus main, terus di kantor lu juga ada kegiatan basket, lu ikut jalur basket, lu bisa lolos gitu. Dan banyak banget gitu. Jadi jangan pernah jangan pernah meremehkan olahraga ini menurut gue gitu. Karena di basket banyak banget orang yang kebantu. Dan ya secara materi ya, kalau misalnya mau ya yang disebutkan kan dua mobil satu rumah gitu. Gua rasa sih bisa reach-nya kalau misalnya bisa banget kalau dengan sekarang ya, dengan gaji anak-anak sekarang gitu, menurut gua bisa banget itu. Jadi itu aja sih yang gue mau sampein, karena menurut gue basket di Indonesia lagi berkembang. Sayang aja kalau misalnya turun lagi gara-gara satu statement doang gitu. Karena kita butuh sponsor yang emang benar-benar bisa hidupin basket gitu. Kita juga butuh kalian juga yang memang pencinta basket buat nonton basket terus gitu. Karena
gua aja sampai sekarang gua bermimpi banget, bukan mimpi main lagi cuman gua mimpi banget Indonesia tuh bisa di level minimal masih games dulu deh gitu. Gue pengen banget ngelihat Indonesia tuh bisa dapat medali emas di SEA Games gitu. Jadi menurut gue, kalau kalian emang serius jadi atlet basket, latihan terus, jangan pernah puas gitu. Karena basket gue cukup bisa menjamin bahwa basket bisa menghidupi lu. At least lu bisa hidup di basket, apa basket jadi batu loncatan lu. Itu aja. Oke, teman-teman. Pokoknya gue kayaknya bakal lebih rutin lagi bikin video karena menurut gue untuk apa ya? Ya banyak banget keresahan gue gitu yang timbul. Tapi belum gue sampaikan. Tapi nanti di next video bakal gue upload mungkin. Gitu. Jadi thank you banget semua yang udah nonton. See you.